Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ini video sebetulnya saya ingin meneruskan reaksi ya terhadap apa-apa yang dikatakan oleh Rhoma Irama saat pelantikan POILS se-Jabodetabek. Cuman saya mau ngasih dulu sedikit flashback karena ada yang saya lihat dari Rhoma Irama ini. Ini Rhoma Irama itu dia sosok yang harus kita tahdzir ya, kita wanti-wantikan. Jadi awas jangan dekat. Awas jangan dekat, awas jangan dekat. Jadi Rhoma Irama ini dia berbahaya bukan hanya bagi orang-orang awam, tapi bagi orang-orang yang sedikit banyak memiliki pengetahuan agama. Nah, makanya tidak sedikit juga orang-orang yang terkenal, saya katakan terkenal gitu ya, terkenal alim, itu tertipu juga tuh sama keadaannya Rhoma Irama ini. Nah, saya tidak terlalu mengikuti Rhoma sedari lama begitu ya, enggak. Jadi saya bukan orang yang kalau ngefans itu terlalu ngefans sampai semua beritanya itu diikuti, sepak terjang politiknya itu diikuti, enggak ya. Saya insya Allah lah kalau orang-orang pesantrenan itu suka sama lagu-lagunya Rhoma Irama itu ya. Sekarang sama orangnya agak gimana gitu ya cuman sama lagu-lagunya insya Allah rata-rata suka. Nah, baru beberapa hari kemarin ada beberapa video lawasnya Bang Haji Rhoma Irama yang mana anaknya kena narkoba, kemudian Rhoma Irama sendiri diwawancara begitu ya, ada press conference dan perkataannya itu bagus sekali sama anaknya itu ya, nggak kayak perkataan sama Badi Ba'alwi. Siapa Ridho Rhoma itu kan beberapa kali tertangkap, yang mana memang itu adalah sebetulnya aib pribadi yang mana tidak seharusnya kita bicarakan sebetulnya, tetapi ada beberapa bagian yang bisa kita bicarakan bukan dari segi ridho Rhomanya, bukan, tapi dari segi bagaimana si Rhoma Irama ini bisa dengan amat sangat baik husnuzon kepada anaknya, tetapi dia tidak bisa husnuzon kepada orang lain begitu. Ini aneh karena memang dia itu public figure yang mana dia mencoba untuk masuk ke dalam ranah agama dan dia itu sangat merusak, makanya harus ditahdzir. Itu posisi saya begitu ya akan Rhoma Irama ini. Nah, beberapa tahun yang lalu Rhoma Irama juga kan pernah tuh clash atau katakanlah apa ya bahasanya itu, terjadi bukan kontradiksi apa ya, perselisihan lah gitu ya. Terjadi perselisihan antara Rhoma Irama dengan Inul ya, Inul Daratista. Wah, itu saya lihat videonya yang komentar saat itu banyak ya, ada Gus Dur komentar di situ, Rhoma Irama komentar di situ, Yai Zainuddin MZ komentar di situ. Itu adalah masa-masa yang kita kangen lah ya, masa-masa itu. Bukan sama Mbak Inulnya bukan tetapi orang-orang hebat saat itu ya, sekaliber mereka. Nah, Rhoma Irama kan diantara yang paling frontal tuh, pendapatnya berbeda dengan Gus Dur, satu suara dengan Habib Rizik. Itu kan sampai keluar kata-kata yang kontroversial itu dari Habib Rizik mengenai Gus Dur. Itu lain hal ya. Jadi memang Rhoma Irama ini kalau ada isu-isu rame kemudian Rhoma ini tidak ikut-ikutan, kayaknya gatel tuh kayaknya ya. Yang saya lihat itu. Ini sudah tajarrub, sudah mau gimana lagi, setiap ada permasalahan dia naik begitu. Sampai pada permasalahan politik pun dia selalu naik begitu. Nggak mau ketinggalan orangnya itu, nggak mau ketinggalan. Nah, Rhoma Irama ini kan pernah berselisih juga tuh sama Pak Jokowi sama Pak Ahok ya. Waktu memilih gubernur Jakarta. Nah, Rhoma Irama itu kan mengatakan jangan memilih pemimpin yang kafir, yang non muslim dan seterusnya. Itu ada perdebatan. Nah, selang beberapa waktu dari situ ternyata ada berita Rhoma Irama ini ingin berduet dengan Pak Jokowi.
Ini kita saksikan dulu ya, videonya, nih beritanya ini. Elektabilitas dan popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo nampaknya menjadi magnet bagi para capres di pemilu 2014 mendatang. Kali ini Rhoma Irama yang menyatakan akan menjadi pasangan ideal jika disandingkan dengan Jokowi. 2014, 11 tahun yang lalu ya. Jadi Rhoma Irama itu dengan pede akan menjadi pasangan ideal apabila disandingkan dengan Pak Jokowi. Entah siapa yang diusulkan jadi presiden dan wapres, yang jelas kan takdir tidak menentukan hal itu ya. Kita sudah tahu semua bahwa ini tidak terjadi. Cuman yang mau saya soroti di sini adalah kepedeannya Rhoma Irama begitu ya. Dan dia itu memang sangat cinta sekali kepada atensi, cinta sekali terhadap perhatian. Raja Dangdut Rhoma Irama akan menjadi pasangan ideal apabila ia maju bersama Jokowi sebagai calon presiden dan wakil presiden. Gubernur DKI Jakarta sendiri, Joko Widodo, enggan menanggapi pernyataan ini. Meski begitu, Jokowi mengaku senang dengan lagu-lagu pedangdut legendaris tanah air itu. Ajakan Rhoma ini cukup masuk akal, karena Rhoma sudah digadang Partai Kebangkitan Bangsa, sementara Jokowi belakangan begitu santer dimajukan oleh PDIP. Logikanya, duet kedua mereka akan mendapat dukungan dua partai yang banyak pengikutnya. Namun Jokowi mengatakan saat ini ia fokus mengatasi persoalan ibu kota yang menggunung dan perlu diselesaikan dalam masa jabatannya. Saya tidak pernah, pokoknya saya ingin konsentrasi Jakarta udah. Tapi di nyanyi seneng saya. Apa kalau ya lagu-lagunya lagu-lagu yang merakyat, ada yang berkaitan dengan judi, ada yang berkaitan dengan minuman keras, ada yang tidak mengajak judi, maksudnya tidak mengajak judi, tidak mengajak minuman keras. Kemudian juga mengenai korupsi kan ada juga. Saya kira lirik-liriknya lirik-lirik yang merakyat. Tapi Pak, terus oke, bentar, ini saya kalau lihat gayanya Pak Jokowi yang ini suka kangen begitu ya. Alhamdulillah saya tidak termasuk orang yang tertipu dengan gimmick-gimmick politik, termasuk dengan gimmick-gimmicknya yang dibikin oleh Pak Jokowi dengan tim politiknya, yang mana kita juga sekarang harus mulai hati-hati ya, karena memang gimmick politik seperti ini di Indonesia itu laku, harus mulai hati-hati. Cuman saya mau mengungkapkan saja, saya kangen masa-masa itu begitu. Berbeda dengan Jokowi, beberapa kader PDIP menyoroti kesediaan Rhoma. Eriko Sotarduga misalnya. Dulu kurang cocok, sekarang mendekat. Apa yang terjadi? Terlalu, kata Eriko Sotarduga. Eriko menegaskan, masalah pencapresan di PDIP akan diputuskan oleh Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri. Dan berdasarkan pernyataan yang telah keluar dari Mega, pencapresan akan itu sudah intinya sudah mau saya sampaikan begitu ya. Jadi Rhoma Irama seperti itu, dulunya nggak cocok, kemudian tatkala dilihat ada peluang melamar lah atau bercita-cita. Jadi tadi yang namanya cita-cita ya boleh saja begitu ya. Nah, ini yang mau saya perlihatkan. Jadi tatkala ini sudah menjadi pattern, ini sudah menjadi suatu pola yang keluar dari Rhoma Irama, dan kita itu diperbolehkan, bukan diperbolehkan ya, kita itu sebagai manusia yang berpikir sedikit banyak akan ada zon, akan ada sangkaan terhadap diri kita atas kejadian-kejadian yang telah lalu. Jadi kalau misalkan kamu itu pernah ditipu oleh orang yang sama ya, misalkan 2 kali atau 3 kali, masa kamu itu mau tertipu yang keempat kalinya? Ini adalah defense mechanism yang ada di dalam diri manusia. Dia itu mengumpulkan informasi-informasi yang ada, kemudian berusaha mencari pattern di situ, kemudian pattern yang sudah dia pakai dia tempelkan atau dia terapkan kepada kejadian yang akan datang supaya bisa diantisipasi begitu. Nah, ini saya entah berkata kepada siapa ya, karena orang-orang PWI itu mungkin tidak akan
menggunakan pikirannya ya. Jadi saya juga agak bingung ini. Apa percuma gitu yang ngomong-ngomong kayak gini? Kita buka fakta, kita bukakan sederet kejadian-kejadian yang ini sudah fakta sejarah kan, sudah bukan opini begitu. Ini kejadian-kejadian, data-data, kemudian fakta sejarah supaya orang-orang yang ikut PWILS ini, yang simpati sama Rhoma Irama ini, yang simpati sama si Imad ini, itu bisa meleklah sedikit begitu, melihat bagaimana keadaan itu sebenarnya. Nah, apakah perbuatan saya seperti ini masih memberikan efek kepada mereka atau tidak begitu? Saya nggak tahu. Ya, sepertinya sih tidak terlalu berpengaruh karena ya sudah tertutup pikiran mereka, sudah tertutup mata mereka, sudah tertutup pendengaran mereka. Nah, jadi akhirnya yang saya ajak ngomong di sini ya orang-orang yang masih berada di barisan habaib juga pada akhirnya begitu. Orang-orang yang waras juga. Ya mudah-mudahan lah ini untuk menjaga sanity kita ya, untuk menjaga kewarasan kita lah. Yang masih tidak terbawa dan terombang-ambing oleh arus dajjalisme itu. Nah, sekarang saya ingin meneruskan saja apa-apa yang dikatakan oleh Rhoma Irama pada ceramah yang bersangkutan di saat melantik PWLS Jabodetabek ya. Kalau ada satu orang mengatakan saya ini harus ke Sidratul Muntaha, jangan banyak-banyak satu. Itu kemarin kita selesai di Rhoma ini mengatakan bahwa Ba'alu itu sesat karena di antara mereka ada yang mengaku Mi'raj begitu ya. Yang mana sudah saya bahas kemarin. Repot nih Rhoma Irama nih. Ada satu orang mengatakan saya ini harus ke Sidratul Muntaha, jangan banyak-banyak satu kali saja. Ini sudah menghina Rasulullah SAW, apalagi 70 kali sehari, sebulan berapa ribu kali. Merendahkan Rasulullah. Nah, akhirnya yang bikin dusta di sini ya Rhoma Irama sendiri pan akhirnya karena kebodohannya, kasihan itu. Kalau ada orang mengatakan, saya bisa memadamkan api neraka, ini menghina Rasulullah SAW, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beraninya mengatakan itu, saya bisa memadamkan neraka. Rhoma belajar dulu wahdaniyat fil af'al ya. Perkataan-perkataan seperti ini jangankan mengatakan bisa memadamkan api neraka. Saya bisa main gitar. Itu sudah kafir tuh kalau kamu tidak mempelajari wahdaniyat fil af'al. Jadi belajar dulu yang betul ya. Dan kalau misalkan kita itu sudah selamat di dalam wahdaniyat fil af'al, bahwa semua perkara ini pada hakikatnya ada dan tiada karena Allah, la haula wala quwwata illa billah, itu sudah difaham betul-betul, maka semua yang ada dan yang tiada, semua yang terjadi itu bil quwwahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrah dan iradahnya Allah, mubasyaratan secara langsung. Itu pahami dulu di situ tuh. Kalau sudah dipahami seperti itu, udah itu simpan itu hakikatnya. Kemudian kita masuk ke dalam syariat. Nah, di dalam syariat yang mengatakan bisa memadamkan api neraka, di antaranya siapa? Yai Said Akil Siraj. Siapa kata Said Akil yang bisa memadamkan neraka? Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, itu bisa memadamkan neraka. Kebodohan kamu saja Rhoma yang tidak bisa melihat umum khusus dari suatu keterangan, begitu. Jadi kalau misalkan secara umum ya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran itu bisa memadamkan api neraka, itu secara umum, yang mana itu adalah wilayah syariatnya, bukan wilayah hakikatnya. Kemudian ada orang yang rajin membaca Al-Quran, kemudian kita katakan dia nanti di akhirat, sangkaan kita nih ghalabatu dzannya kepada kita, dia di akhirat nanti akan bisa memadamkan api neraka. Lah itu kan bagian dari keimanan kepada Rasulullah malah ya, bukan, nggak ada mengatakan saya bisa memadamkan api neraka. Itu pun kalau misalkan bagian dari kasyful ghaib, lain lagi ceritanya. Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini terlalu rumit untuk dibahas oleh seseorang yang ilmu agamanya secetek raja dangdut. Begitu. Hinaan terhadap Allah,
hinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menghina terhadap Allah, terhadap Rasulullah itu orang yang tidak belajar kayak kamu ya, nak Roma. Saya bilang nak Roma saja karena dia masih anak kecil ya. Salah satu ciri akhir zaman itu ilmu diambil dari anak kecil. Nah di dalam penjelasannya ini kalau tidak salah saya mengambil penjelasannya dari Syekh Nawawi atau dari Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Tidaklah bisa dikatakan anak kecil itu adalah umur. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini anak kecil itu bukan umur, bukan. Tetapi anak kecil itu adalah perkataan-perkataan yang baru, perkataan-perkataan yang belum pernah diucapkan oleh orang-orang sebelumnya. Adapun anak-anak muda, tetapi perkataannya itu adalah mengambil perkataan orang-orang terdahulu, punya sanad, keilmuan dan lain sebagainya, itu tidak bisa disebut sebagai anak kecil, anak muda, nggak bisa. Itu sudah tua karena perkataannya perkataan orang-orang tua, perkataan 200 tahun yang lalu, perkataan 400 tahun yang lalu, begitu. Nah makanya kalau misalkan saya mengatakan Bani Ba'alu ini dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah perkataannya para ulama terdahulu, termasuk di dalamnya perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi yang dikatakan oleh si Roma di sini ya, kalau misalkan mengatakan ada yang Mi'raj itu ke Sidratul Muntaha itu menghina Allah dan Rasulnya, siapa yang pernah bilang seperti itu? Coba lihat sebelumnya ada apa enggak begitu. Ada di dalam perkataan Bahasim Asy'ari misalkan yang senada dengan itu, tapi kan tidak begitu. Kalau kita baca teksnya ya, itu kesalahan. Nanti si Aziz Jazuli dan orang-orang seperti itulah yang tidak memiliki pengetahuan mendalam di dalam agama coba-coba berbicara masalah-masalah yang rumit. Nah, yang dikatakan oleh si Roma Irama di sini kan perkataan-perkataan baru begitu. Jadi dia itu anak kecil sejatinya, anak kecil di dalam tubuh orang tua. Kalau dia lagi ngomongin masalah agama, kalau lagi ngomongin masalah kawin, masalah pernikahan, ini Roma Irama itu suhu ya, itu saya jadikan guru lah Bang Roma ya. Jadi kalau misalkan saya ketemu dengan Bang Roma Irama ini, pas saya bang ya, kakek ya, bapak ya, dengan Pak Roma ini kalau saya ketemu, saya ini mau minta ilmunya. Ilmu apa? Ya ilmu bagaimana banyak istri. Itu salah satu, kalau tidak satu-satunya ya yang saya pengen belajar dari Bang Haji Roma Irama itu ya. Bisa didoakanlah oleh yang menonton. Mudah-mudahan istri saya nggak nonton video ini. Bahkan kemusyrikan yang mereka lakukan, ada orang mati kalau ditanya man rabbuka, katakan Habib Abdullah. Halo. Man juga Habib Abdullah. Kemusyrikan yang nyata. Kemusyrikan yang nyata. Saya ini saya kemarin lihat siapa ya, lihat videonya Habib Aldo, iya Habib Aldo ya. Itu beliau tatkala mengomentari Roma Irama itu yang ada kan gaya-gayanya gaya lucu. Ya saya juga lah sekarang nggak mau terlalu serius lah ngobrolin si Roma Irama. Mungkin ini beberapa video terakhir saya ya. Ada mungkin beberapa video lagi tentang Roma Irama. Saya sudah mau udahin aja ngobrolin si Roma Irama ini. Karena memang apa ya, yang punya ilmu sedikit saja sudah terlihat kebodohannya itu murokab ya, murokab ke bawah sekali, begitu jauh sekali. Mengatakan ajaran-ajaran musyrik. Kalau mengatakan man rabbuka, katakan saja Habib Abdullah tadi begitu ya. Begini ya, permasalahan pertanyaan di dalam kubur man rabbuka itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan jawablah Allah, tidak bisa. Itu harus dengan cara kamu itu mempelajari ilmu kalam. Ya, kalau ilmu kalam itu terlalu kontroversi namanya, kita katakan supaya bisa menjawab pertanyaan itu, kamu itu harus bisa mempelajari ilmu aqaid, ilmu akidah. Nah itu, jadi akidahnya harus sahih. Akidahnya harus sahih. Itu yang paling penting. Jadi menurut Syekh Nawawi itu, tatkala kita wafat, mati, beberapa pengetahuan itu akan dikembalikan kepada kita. Nah, pengetahuan apa? Pengetahuan sekiranya cukup untuk menjawab man rabbuka. Nah, itu ya, jadi
di dalam kalangan tertentu ya, ini perkara yang sudah jelas bahwa pertanyaan man rabbuka ini dia tidak cukup hanya ditalkin kalau nanti ditanya man rabbuka jawablah Allah, nggak bisa. Itu diantara yang mengatakannya Al-Imam As-Sanusi ya, karena yang namanya ilmu itu dia harus menjadi arod, dia itu harus menjadi sifat bagi ruh kita. Apabila sudah menjadi malakah, sudah menjadi sifat bagi ruh kita, maka tatkala ruh kita itu dicabut, itu akan ikut ilmunya. Kalau enggak ya nggak bisa. Maka kalau misalkan nggak bisa, tatkala ditanya man rabbuka, nggak bakal bisa menjawab Allah begitu. Nah di situ permasalahannya. Kemudian secara sporadis ada kisah dari beberapa habaib yang mengatakan, kepada siapa ini kisahnya? Kepada orang yang jualan kacang, yang mana yang jualan kacang ini selalu hadir di pengajiannya Habib itu dikatakan nanti kalau kamu mati jawab saja Habib Anu, Habib Anu, Habib Anu, dan itu pun kan setelah yang bersangkutan ini wafat begitu. Ini mah bukan kisah-kisah dalam hal aqaid. Kalau kisah dalam hal aqaid ini harus dilihat dari segi apanya? Dari segi pelajaran atau pengajaran yang mereka ajarkan. Bukan dari satu penggal, dua penggal kisah yang mana untuk orang-orang yang tidak memiliki pengalaman tertentu atau untuk orang yang tidak memiliki ilmu-ilmu tertentu ini menjadi fitnah. Nah, jadi di sini ada dua kesalahan ya, kalau kita mau insaf lah katakan begitu. Kesalahan pertama adalah pengkisahan kisah-kisah seperti ini di khalayak umum. Itu salah. Makanya ini harus mulai dikurangi ya, supaya para habaib ini terutama yang dulu suka sekali dengan cerita-cerita nenek moyang mereka, yang mana kita tidak mendustakan kepada cerita itu, tetapi orang bodoh seperti Rhoma Irama ini tidak akan sanggup untuk mencernanya dan tidak akan sanggup untuk memahaminya. Tatkala mereka tidak sanggup mencerna dan memahaminya, itu menjadi senjata untuk fitnahan mereka seperti yang dilakukan oleh Rhoma Irama di dalam video ini. Nah, jadi ini kesalahan pertama tuh. Ya. Nah, kesalahan kedua, di mana kesalahan kedua? Si Rhoma Irama ini yang mana dia itu sudah katakanlah dia itu sudah berbicara perkara yang dia sendiri tidak memahaminya. Harusnya kan dipahami dulu, tanyakan dulu, kemudian apa maksudnya. Cuman kalau misalkan secara zohir kemudian ada perkataan ini musyrik, dari perkataan zohirnya begitu ya. Ya mau gimana orang bodoh kayak Roma kok? Kan kalau misalkan ditanya man rabbuka itu, rob itu kan bisa bimakna rob ya Allah Tuhan ya, murabbi bisa bimakna rob itu murabbi. Ini permasalahan di dalam lugha, permasalahan yang dalam di dalam lugha, yang mana kita tidak bisa menyalahkan. Kalau orang sebodoh Rhoma Irama ini malah terfitnah dengan kisah-kisah seperti itu, ya susahlah menjelaskannya. Makanya kalau misalkan tidak memiliki ilmu itu lebih baik jangan berbicara. Dan kalau misalkan kita ini tidak memiliki ilmunya, kita tidak yakin atas apa yang kita pahami, sebaiknya kita juga tidak berbicara tentang hal itu. Nah di situ saja. Cuma dalam masalah ini ya wajar orang sebodoh Rhoma Irama ini berkata seperti ini. Cuman orang-orang yang pada akhirnya kasihan itu menjadi fitnah bagi orang-orang yang sama bodohnya seperti Rhoma Irama atau yang lebih bodoh daripada yang bersangkutan ini. Kalau Anda punya hajat, punya maksud, ini pasang saja foto Habib, minta sama Habib. Masya Allah, apakah antum nggak lihat, hai umat Islam, hai bangsa Indonesia, kemusyrikan yang mereka ajarkan di tengah-tengah umat Islam? Sekali lagi ini juga dalam wilayah tawassul ya, ihdharus syekh, menghadirkan syekh, dan ini adalah perkara tajarubnya pada para ulama, yang mana para ulama ini mereka ilmunya tentu jauh sekali daripada Rhoma Irama. Mereka itu bisa membedakan mana wilayah syariat, mana wilayah hakikat, mana wilayahnya kita sedang berbicara tentang af'al Allah, mana kita sedang berbicara wilayah hukum adi, hukum adat. Rhoma Irama tidak akan mampu ke sana, nggak bakalan mampu. Orang sudah setua ini, kemudian dia itu sudah mengira bahwa ilmunya itu benar, dia sudah mengira bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah sebuah kebenaran, pattern kebenaran yang bisa dijadikan fondasi bagi
pola pikir itu susah tuh. Orang kayak Rhoma Irama itu susah lah. Yang mana memang ini kan bukan hanya fitnah bagi Rhoma Irama saja, tetapi juga fitnah bagi para Wahabi. Jadi kalau misalkan dulu kayak mengatakan ya Robbi bil Mustafa, ya bil Mustafa itu kan tawasul tuh. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu kan tawasul. Kalau misalkan kita menghadiahkan pahalanya itu kan menghadiahkan begitu, ihda ustawab itu menghadiahkan pahala, itu kan lain. Nah, orang-orang awam itu kan nggak tahu kadang-kadang itu mana yang ihda ustawab, mana yang tawasul dan lain sebagainya, mana yang tabarruk begitu dan lain sebagainya. Itu orang-orang awam nggak tahu. Orang-orang alim itu mereka memiliki memiliki pengetahuan yang sangat luas dan sangat dalam, sehingga satu permasalahan itu mereka bisa untuk membedakan dengan permasalahan yang lain dan sampai tidak ada ikhtilat, tidak ada percampuran nih antara syariat dengan hakikat dan lain sebagainya. Ini para ulama itu memiliki kemampuan untuk itu, yang mana hal itu tidak akan pernah dimiliki oleh orang seperti Rhoma Irama atau seperti orang-orang Wahabi, tidak akan pernah dimiliki oleh mereka itu, karena memang untuk sampai ke sana perlu belajar yang lama. Nah, di dalam hal misalkan ya meminta kepada foto, nggak ada orang minta kepada foto, dan orang yang mengatakan demikian pun maksudnya itu tidak akan bermaksud meminta kepada foto, nggak bakalan. Kalau sudah seperti itu dari awal udah nggak bakalan dianggap muslim begitu. Apakah itu diakomodir oleh syariat atau tidak? Nah, ini yang harus difahami oleh Rhoma Irama. Kita itu loh di dalam sholat kita itu khitab kepada Rasulullah SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah ada. Ya, khitab kepada Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW ini beliau secara jasad sudah tidak berada di atas bumi lagi. Nah, ini pernah menjadi perdebatan di kalangan para sahabat. Apa kita rubah namanya menjadi assalamu alaihi begitu? Ya, atau kita tetap assalamu alaika ayyuhan nabi? Pernah terjadi perdebatan di kalangan para sahabat, yang mana itu sampai kepada kita selesai assalamu alaika ayyuhan nabi. Malah di dalam salah satu pembahasan di dalam Ihya Ulumuddin, di dalam tahiyat itu kita harus menghadirkan Rasulullah SAW tatkala sholat. Nah, ini para ulama itu mereka tahu cara istinbatul ahkam, mereka tahu sampai keluar yang namanya tawasul, tabarruk dan lain sebagainya. Kalau Rhoma Irama ini terlalu bodoh untuk memahami hal itu, sehingga dengan mudah mengatakan musyrik kepada orang-orang yang alim, yang soleh, yang alama, yang mana sebagian dari mereka malah adalah para aulia illah, para wali-waliullah, ya tunggulah waktu berperang dengan Allah Subhanahu wa taala begitu. Yang mana itu sudah terlihatlah oleh kita ya di dalam rentang perjalanan kehidupannya Rhoma Irama ini. Ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada faedah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin diteruskan, mungkin tidak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.